Assalamualaikum majikan, di Missus kali ini Babu akan membahas sebuah kasus yang seru banget. Yang pastinya pas kita dengar tuh bikin di mana ini gak cuma seorang anak saja yang bisa durhaka. Karena walaupun katanya kunci surga berada di telapak kaki ibu, namun di dunia yang sudah gila ini nih, seorang ibu bisa saja durhaka terhadap anaknya sendiri. Ya padahal itu kan anak titipan Tuhan ya majikan, yang harus dirawat, dijaga sepenuh hati. Betul begitu? Dan kalau bisa juga dibeliin tuh iPhone 17 yang terbaru ibu-ibu. Beliin dong bu. Ujung-ujungnya mah kalau modelnya kayak begini anaknya mah kurang ajar ya. Tapi beneran majikan, iya di kasus kali ini tuh seorang ibunya nih mempunyai hak penuh 100% kali yang ngerasanya terhadap anak tuh mentang-mentang udah ngelahirin segala macem. Jadi dia suka-suka aja tuh melakukan semuanya kepada anak-anaknya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Wah ini cukup panjang kasusnya dan ruwet tapi seru nih, ya udah langsung aja kita mulai ya. Ibu yang lagi kita gibahin ini bernama Michelle gengs, atau sering juga dipanggil Shelly. Dia itu lahir di tanggal 15 April 1954 di Washington. Ini kita panggilnya Shelly aja, sepakat ya majikan ya. Dimana Shelly ini tuh tumbuh di era baby boomer. Ya waktu kecil, era-era parenting seperti itu kan militer gitu. Militer apa militan sih ngomongnya? Maksudnya nggak jarang namanya bogem, sabuk, bahkan sapu nemplok udah ke badan kita. Dan hal seperti itu dulu dianggap wajar ya untuk mendisiplinkan anak. Nah tapi memang orang tuanya Shelly ini nih sudah berpisah semenjak si Shelly kecil. Dia itu tuh 3 bersaudara, anak sulung. Dia punya adik namanya Paul sama Chuck. Yang semenjak tadi orang tuanya cerai, anak-anaknya ini tinggal semua dengan sang ibu yang merupakan pecandu alkohol. Nah udah ketebak nih, diurus sama seorang ibu yang pecandu alkohol itu sama aja kayak kagak diurus nggak sih lah? Kagak pernah sober. Dan efek dari alkohol itu juga membuat ibunya nih naik turun moodnya, suka marah-marah, ujung-ujungnya mengasarin anak. Dan setelah cerai, si ibunya ini ceritanya pacaran lagi. Tapi pacarnya ini ya sama belangsaknya gitu loh. Maksudnya anak-anaknya nih si Shelly, Chuck sama Paul itu tiap hari jadi suka menyaksikan pertengkaran ibunya sama pacarnya itu. Jadi kerekam tuh di memori masa kecil mereka yang kalau zaman sekarang kita ngomongnya apalah, core memory begitu. Dari kecil diliatin isi-isinya seperti itu yang membuat mereka berpikir, oh ternyata ribut-ribut kasar satu sama lain di sebuah rumah tangga mah hal yang wajar. Hingga usia Shelly 6 tahun nih, dia sama adiknya Chuck itu dibalikin ke ayah kandungnya karena katanya ibunya nih nggak sanggup mengurus 3 anak. Jadi yang dipertahankan atau dibawa sama ibunya cuma si Paul aja yang anak bontot. Dan semenjak saat itu, Shelly sama Chuck ini nggak pernah ketemu lagi dengan ibu kandung mereka untuk selamanya. Dan mereka berarti memulai kehidupan baru nih bersama tadi ayah kandungnya yang bernama Les, dan ayahnya udah nikah lagi, jadi mereka jadi punya ibu tiri ya namanya Lara. Dan di rumah itu ada nenek juga, nenek dari pihak ayah. Pas awal kepindahannya, Shelly sama Chuck ini sebenarnya sulit beradaptasi, tapi hal ini dikatakan wajar karena kan mereka gimana pun juga masih anak-anak yang pasti ada perasaan bingung, takut, kaget dengan situasi baru itu. Tapi respon mereka ini lebih kayak ke tantrum, gengs. Ya tentunya sebagai orang tua nasehatin, tapi mungkin nasihatnya tadi ya karena ini di era baby boomer jadi agak militan. Cuma kan di sana ada sang nenek. Dan template seorang nenek itu kan suka belain cucu ya. Kalian pernah dengar nggak sih kalau nenek itu lebih sayang sama cucu ketimbang sama anak sendiri? Dan kalau cucunya itu selalu dibela sama sang nenek, ini bisa tumbuh menjadi 2 tipe ya cucunya ya. Satu, tipe yang penuh kasih sayang karena merasa ada pelindung dan mendapatkan cinta istilahnya. Tapi bisa juga menjadi tipe yang bandel banget karena ngerasa selalu dibelain gitu meskipun dia salah. Nah si Shelly sama Chuck ini ujung-ujungnya menjadi anak yang tipe 2 tadi. Makin hari mereka makin badung dan tantruman mulu tuh karena merasa punya backingan nih si nenek. Dan hal seperti itu tuh terus-terusan dipupuk sampai mereka dewasa. Dimana waktu Shelly umurnya 13 tahun, ada kabar kalau ibu kandungnya tadi tuh meninggal gengs karena dihabisi sama pacarnya yang memang kasar. Cuma Shelly udah gak peduli karena dia merasa ibunya juga gak peduli sama dia kan, sampai nyerahin ke ayahnya tuh waktu tadi umur 6 tahun. Habis itu gak pernah ketemu lagi. Tahu-tahu dapat kabar meninggal kayak lah bodo amat. Karena dari dulu pas sudah nggak dijenguk lagi nih, Shelly memang sudah menganggap ibunya tuh mati. Dan setelah ibunya tiada, otomatis nih si Paul tadi yang anak bontot itu jadi diserahkan ke si ayahnya juga. Ujung-ujungnya mereka bertiga ini kembali bersama. Tapi di sini kan Shelly jatuhnya udah remaja ya karena dia anak pertama lebih tua. Sedangkan adik-adiknya tadi ya masih bisa dibilang masih kecil jatuhnya. Yang otomatis mungkin ya orang tua ataupun neneknya juga itu lebih perhatian ke adik-adiknya karena masih lebih kecil. Nah Shelly nggak terima nih karena dia merasa
rasa perhatian ke dia nih jadi berkurang. Jealous cenah ke adik sendiri gitu macam. Misal kemarin, yang gila banget tuh. Seorang kakak pertama cemburu sama adik-adiknya karena merasa orang tuanya ini pilih kasih sayang. Ujung-ujungnya si Shelly ini suka ngisengin adiknya sampai nangis. Pokoknya dia bahagia kalau melihat adiknya tuh pada menderita. Ya katanya sih rata-rata kakak pertama pada suka gitu ya, suka ngeliat adiknya menderita. Kakak kita juga begitu. Cuman kan ini konteksnya lucu-lucuan atau bukan yang jahat gitu loh. Nah masalahnya kalau si Shelly ini ngisenginnya dia suka adiknya menderita itu dalam taraf yang ekstrim majikan. Kayak dia pernah sengaja mecahin beling terus ditaruh di dalam sepatu adik-adiknya. Lah kan serem banget kayak kakak tirinya Cinderella itu mah. Dan beneran adiknya jadi pada nginjek pecahan beling di dalam sepatu itu dan berdarah. Si Shelly ini bukannya merasa bersalah, dia malah justru seneng, emang itu tujuannya. Kan udah dibilang dia tuh bahagia kalau adik-adiknya tuh sengsara nangis. Jadi dari kecil udah ada bibi-bibi psikopat ke adik sendiri. Udah gitu si Shelly ini juga sering ngarang cerita. Dia pernah tuh omong-omong ke orang-orang kalau ibu tirinya suka nyiksa dia. Yang mana kenyataannya mah kagak ada, ngarang doang. Mentang-mentang ibu tiri image-nya gitu. Tapi ibu tirinya baik. Dan yang lebih gilanya lagi, waktu si Shelly umur 15 tahun, ucuk-ucuk dia datang ke kayak guru BP gitu lah, konselor sekolah untuk curhat. Bilang katanya ayahnya sudah memperkaos dia. Lah apa? Nggak pada geger tuh satu sekolah. Dapat aduan begitu tentunya. Langsung ditangkapin serius kan sama sekolah. Si Shelly dibawa ke klinik tuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi hasilnya masih perawan, ketahuan bohong dia. Kalau kayak gini kan bener-bener udah keterlaluan jatuhnya ya. Nah Lara nih sebagai ibu tirinya aja mulai mikir, ini anak dapat pengaruh dari mana sih kok bisa-bisa aja ada gebrakannya begini, bandel banget kena narkoba ya bagaimana ya? Beneran karena sampai digeledah tuh kamarnya Shelly. Maksudnya ngira ini anak kena narkoba ya bagaimana, soalnya random banget kelakuannya. Dan di situ bukannya narkoba yang ditemukan, tapi memang ada sebuah majalah jadul yang headline-nya nih, saya diperkaos pada usia 15 tahun oleh ayah saya. Macam berita koran lampu merah begitu, gengs. La ilaha illallah, ternyata si Shelly ini tuh terinspirasi dari majalah itu yang ternyata pas dibaca nih, setiap cerita dari berita itu dicontek plek-ketiplek terus diceritain ke guru konselor di sekolahnya seolah-olah itu ceritanya Shelly sendiri. Lah yang obat kayak ini anaknya ya, halu banget. Nah karena dirasa Shelly ini udah keterlaluan banget nih ngarang ceritanya sampai ngerepotin banyak orang di sekolah, akhirnya dia di DO. Yang dari sini kalian sabar-sabar aja yang ngedengerin ceritanya si Shelly ini ya, siapkan hati dan mental kalian majikan. Jadi awalnya Shelly ini sempat dititipin di rumah kakek nenek tirinya atau orang tuanya dari Lara. Kalau nenek dari ayah kan emang udah tinggal bersama. Dan maksud hati dititipin ke sana itu mau dididik nih, didisiplinkan. Susah banget ya, gara-gara kasus BO tadi. Dan selama tinggal di sana, Shelly ini diharuskan melakukan semuanya sendiri untuk melatih kemandiriannya dia. Mulai dari bersihin kamar, nyuci baju, sampai nyuci piring sendiri juga. Ini maksudnya bukan dihukumnya, tapi untuk mempelajari, ngasih pelajaran, ngasih pendidikan. Kalau memang ini basic kehidupan sehari-hari lah. Kita kan juga tiap hari ngerjain itu semua ya. Tapi si Shelly ini masalahnya memang nggak mau. Dia nggak suka diatur-atur. Jadi yang ada, dia bertingkah lagi tuh. Pas disuruh bersihin piring nih, piringnya malah dibuang ke tong sampah coba. Disuruh nyuci baju, cuma dibasahin aja pakai air terus dijemur. Bersihin kamar nih, kayaknya malah tidur. Lah capek banget ya. Yang kalau udah bertingkah begitu tuh, nggak segan-segan kakek tirinya nih marahin dia, makanya dititipin di situ. Si Shelly ini malah ngarang cerita jilid 2 dengan bilang ke orang-orang tuh kalau kakeknya katanya telah memperkaosnya. Tapi kali ini ya kagak ada yang percaya karena kan kemarin udah kejadian begitu. Tapi dari situ akhirnya kakek nenek tirinya ini juga ngerasa nggak sanggup lagi ngurus si Shelly nih. Berarti sekolah aja udah nyerah, kakek nenek tirinya pun nyerah. Akhirnya Shelly dititipin lagi tuh, dipindahin ke rumah paman sama bibinya. Di sana sama aja lah nggak berubah kelakuan. Malah yang ada nih paman sama bibinya nyaris cerai, gengs, karena Shelly ngarang cerita diperkaos sama si paman. Jadi diulang-ulang tuh ceritanya. Apa kabar dunia? Karena itu si Shelly dipindahin lagi, dioper ke asrama. Jadi setiap tempat yang dititipin Shelly ini tuh pada angkat tangan semua, macam kayak ngurus anak setan. Sampai taraf asrama aja nih akhirnya, yang padahal asrama kan ketat ya dengan semua peraturannya, itu juga nggak sanggup ngurus dia. Perkara lagi-lagi si Shelly ini mengulang kenakalannya dengan naruh beling di sepatu teman-temannya. Alhasil itu satu asrama pada luka, ya langsung dikeluarin dia. Ya udah mau nggak mau karena nggak ada tempat lagi yang mau nampung untuk mendidik anak setan ini, Lara sebagai ibu tiri tuh harus berhadapan dengan Shelly. Jadi balik lagi ke rumah asal hingga Shelly ini berusia 18 tahun. Dan begitu dia udah 18 tahun, itu udah dianggap dewasa karena udah punya KTP kan. Shelly pergi dari rumah tuh untuk memulai hidupnya sendiri sebagai orang dewasa. Ya waktu itu awal-awal dia sempat ngide nih nyoba menjadi pengasuh anak dari tetangganya. Nah karena konteksnya di situ adalah tempat baru ya, tetangganya juga pada gak tahu nih Shelly bermasalahnya
awalnya seperti apa, dikiranya mah baik-baik aja. Baru kenal kan abisnya. Tapi yang seperti udah kita prediksi, kalau kerjanya Shelly mah kagak becus. Kok tahu-tahu dia mau ngurus anak, begitu nyuci piring sendiri aja kagak mau. Yang ada nih, baru hari pertama, anak-anak dari tetangganya itu dikunci di dalam kamar waktu orang tuanya pergi. Dan dia ya udah nonton TV aja duduk-duduk sambil ngabisin makanan dari kulkas. Balik-balik orang tuanya kaget karena anaknya pada nangis gitu dan ceritakan tadi dikunciin. Ya langsung auto dipecat di hari pertama kerja. Ya karena dia tahu sebenarnya dia nggak suka kerja, apalagi disuruh-suruh orang. Jadi ini Shelly mikir, kalau gini mah gue nyari suami aja deh. Karena kalau jadi istri kan bisa santai-santai aja tuh di rumah, sementara suaminya tuh kerja keluar nyari duit. Tapi ya dengan segala sifat absurdnya begitu ya, laki-laki mana yang betah ya? Sampai akhirnya si Shelly ini nikah 3 kali, dimana 3-tiganya berujung cerai. Ini kita ceritain dulu ya pernikahan pertamanya ya, dimana suami pertamanya itu bernama Rudy Rivardo, yang merupakan karyawan dari sebuah panti jompo. Randy ini tipe-tipe cowok yang kalem dan rimo, baik banget, green flag. Jadi dalam rumah tangga mereka yang lebih dominasi jelas si Shelly. Randy yang kerja tuh cari duit, sementara si Shelly ya di rumah aja. Di rumahnya ini bukannya bersih-bersih ya, gak ngapa-ngapain, gak ngerjain pekerjaan rumah sama sekali. Pokoknya dia emang gak mau ngerjain apa-apa. Jadi sepulang kerja nih, Randy ini masih harus beberes rumah untuknya. Dan kalau Randy ini bikin salah atau nggak ngikutin kemauannya si Shelly, Randy akan dikunciin, disuruh tidur di luar. Jadi nggak jarang si Randy ini tidurnya di dalam mobil. Kasian banget ya punya istri modelan begitu ya. Dan walaupun Shelly udah dewasa nih, udah nikah, udah punya suami, dia tetap aja dapat jatah uang jajan bulanan lah ya dari si bapaknya. Itu pun terkadang dia juga masih ngerengek minta dibeliin ini itu. Kayak si Shelly pernah ngerengek minta mobil. Itu rutin dibeliin. Tapi mobil yang dibeliin itu speknya nggak sesuai sama maunya Shelly gitu. Jadi dia mulai tantrum, kok dibelinya ini sih bukan merek yang itu. Tau nggak dia ngapain? Pura-pura OD dengan minum banyak obat paracetamol gitu. Ya keluarga panik lah ngeliat Shelly ini OD gitu. Cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata kata petugas medis, lah bu ini cuma nenggak 2 dosis aspirin aja kok. Drama banget. Lanjut lagi dari minta mobil, minta lagi rumah baru. Ada gila-gila yang mintanya ya? Ya nggak diturutin kali ini sama bapaknya gitu. Tapi Shelly mulai mukul-mukulin dirinya sendiri sampai babak belur. Terus bilang ke bapaknya, Pak, aku habis dirampok di rumah kebobolan. Di sini daerahnya udah nggak aman. Jadi papa harus beliin aku rumah yang baru yang lebih aman begitu. Apa kabar dunia? Nah sampai sini maksudnya kalian paham kan segila apa sih Shelly ini kelakuannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di fase kehidupan Shelly ketika dia berusia 21 tahun. Jadi di bulan Februari 1975, Shelly ini ngelahirin putri pertamanya bersama Randy tadi tuh suaminya, dikasih nama anaknya tuh Nikki. Nggak pakai Mirzani tapi ya. Sebenarnya orang-orang terdekatnya udah pada khawatir. Kira-kira ya Shelly ini emang bisa jadi ibu yang bertanggung jawab ya secara kelakuannya aja rada-rada tuh. Waktu awal tadi lagi kerja jagain anak orang aja kan anak orangnya dikunciin di dalam kamar. Dia malah santai-santai. Dan bener aja setelah lahiran, si Shelly ini malah minta cerai ke Randy. Terus anaknya itu dititip di rumah bapak ibunya. Habis gitu Shelly-nya ngapain? Kabur selama 4 tahun coba. Kan gak jelas banget. Karena dia ogah ngurusin bayi. Pulang-pulang dia udah ngegandeng cowok baru tuh namanya Denny. Dan akhirnya ketemu lagi tuh sama anaknya Nikki. Tapi kan ini anaknya udah 4 tahun usianya. Dan pas sama Denny ini, Shelly hamil lagi. Berarti ini punya anak kedua diberi namanya Sammy. Yang mana di sini sifatnya Shelly masih sama aja. Maksudnya dia lebih dominan, manipulatif, dan menguji kesabaran dari si laki-laki ini. Nah hal itu akhirnya membuat si Denny ini cuma kuat bertahan sama si Shelly ini kurang lebih 5 tahun. Habis tadi ngelahirin Sammy maksudnya, terus 5 tahun masih bersama. Setelahnya Denny kabur. Jadi tadi kalau sama si Randy, Shelly yang mutusin terus udah kabur. Kalau sama Denny, Shelly yang ditinggal kabur gitu. Hukum karma lah, susah banget kita. Sampai umurnya Shelly 29 tahun ya, dia udah punya 2 anak kan nih berarti. Nikki sama Sammy. Nah di situ lagi-lagi si Shelly deket sama cowok namanya Dave. Menggatal terus ini si Shelly ya. Awal-awal Shelly bilang nih ke Dave kalau katanya dia punya cancer dan umurnya gak bakal lama. Jadi di sisa-sisa hidupnya ini dia pengen punya laki-laki yang bisa membuatnya bahagia. Ya kalian gak usah heran sama kelakuannya, kan emang dibilang dia tukang ngarang cerita dari dulu. Aslinya mah ini kanker bukan penyakit kanker ya, tapi kanker kantong kering. Nah cerita sedih di hari Minggu yang diciptakan sama Shelly ini tentunya bikin si Dave simpati. Dia tuh berniat mau membahagiakan Shelly di sisa-sisa umurnya. Akhirnya menikahlah mereka. Jadi Shelly ini kan basicnya memang perempuan yang selalu lebih dominan di rumah tangga. Plus juga sering tantrum sama melakukan kekerasan. Kalau Dave tidak menuruti keinginannya, dia bakal mukulin Dave sampai babak belur. Jadi ini suami-suami takut istri semuanya, gengs. Karena pas dipukulin, si Dave ini akhirnya diam aja dengan sabar, nggak balas sama sekali. Karena si Dave mikir, ini kan istrinya lagi sakit cancer, jadi mungkin emosinya nggak stabil, apalagi karena obat-obatan segala macam.
Dan Shelly juga berhasil membuat si Dev ini selalu merasa bersalah. Dibilang si Dev ini tuh bukan suami yang kaya, jauh penghasilannya dari bapaknya si Shelly tuh. Karena di fase itu pun si Shelly masih sering dapat transferan dari bapaknya. Sampai-sampai Dev itu jadi merasa memang, aduh aku suami nggak berguna gitu, nggak bisa nyenengin istri dan anak-anaknya. Ya lama-lama hal itu membuat Dev kena mental sampai mau bunuh diri. Nah kalau udah begitu, si Shelly ini bakal melakukan love bombing, gengs. Jadi love bombing itu tuh taktik manipulatif di mana seseorang bakal ngebanjirin korbannya dengan kasih sayang dan perhatian yang berlebihan untuk membangun ketergantungan emosional. Jadi Shelly ini bakal sok-sok khawatir kayak, sayang kenapa kamu mau berbuat sejauh ini? Walaupun kamu memang banyak kurangnya, tapi aku nggak bisa hidup tanpamu. Mengakhiri hidup itu bukan solusi sayang, tapi kamu tuh harus memperbaiki diri, cari kerjaan yang menghasilkan banyak uang. Aku yakin kamu pasti bisa. Jadi jangan menghabisi diri kamu ya sayang. Nah dengan kata-kata manipulatif seperti itu, Dev ini makin nurut aja udah sama si Shelly. Setelah berhasil menyetir suaminya nih, orang selanjutnya harus tunduk sama dia ya anak-anak di rumahnya. Si Nikki tuh anak pertama sering udah jadi samsak ibunya tuh. Tiap kali moodnya Shelly jelek, Nikki digebukin gengs atau dipukul entah pakai buku, spatula, bahkan pernah dilempar meja. Coba lah gila amat mama satu ini ya. Sampai pas Nikki mulai remaja, dia juga pasti kan pengen tahu banyak hal dong. Nyobain lah tuh dandan biar cantik gitu kan. Diam-diam dipakai alat makeup emaknya. Lah ketahuan udah habis itu anak. Palanya dijerutin ke tembok sampai berdarah. Jadi nggak jarang memang anaknya itu luka-luka dan berdarah gengs. Tapi semua itu selalu nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Jadi dibiarin sembuh sendiri aja gitu, atau dikasih kata-kata manipulatif kayak, maafin mama ya sayang, mama sayang sama kamu. Jadi please jangan bikin ulah yang bikin mama emosi lagi ya. Tentunya hal tersebut bikin si anak ini ngerasa jadi dia tuh dibenci tapi disayang juga gitu loh. Intinya mah toxic parent. Kalau istilah kata sekarang mungkin NPD kali nih ya si Shelly ya. Dan anak kedua si Sammy yang masih kecil ya, kurang lebih sama juga. Bayangin nih, masih anak-anak aja dia, kagak dibolehin pakai kamar mandi di dalam rumah. Jadi kalau ini anak-anaknya pada mau mandi, mereka harus pakai air keran dari taman belakang. Baju mereka juga nggak pernah dicuci, karena mana mau si Shelly nyuci. Jadi si Nikki sama Sammy ini kalau ke sekolah bajunya bau, guys. Dan kalau Shelly lagi pergi gitu kan, atau liburan segala macam, dia nggak ngajak anak-anaknya. Jadi biasanya anak-anaknya tuh dikunciin di dalam kamar, ditinggal selama berjam-jam atau berhari-hari kalau lagi liburan ya. Dan di situ Shelly akan nyediain satu ember gede tuh berisi air di dalam kamar buat anak-anaknya. Terserah deh itu air mau diapain, mau buat diminum kek, mau buat cebok kek. Pokoknya jatah lu seember ini doang sampai gua pulang gitu. Cuma selama digurung, apakah Nikki sama Sammy ini merasa tersiksa? Jawabannya antara iya dan tidak. Iya, karena siapa sih yang suka dikurung? Ya tapi di sisi lain, mereka ini lebih merasa tersiksa kalau lagi ada emaknya di rumah yang tiba-tiba suka marah kan, moodnya nggak jelas gitu, sampai dapat bogeman. Jadi kalau mereka lagi dikunci di dalam kamar, terus emaknya pergi, mereka ini malah merasa aman dan punya kebebasan buat melakukan hal yang mereka suka. Tapi di momen-momen tertentu, kayak misalkan Natal nih, Nikki sama Sammy itu bakal dikasih banyak hadiah sama emaknya itu. Ralat. Maksudnya dikasih hadiahnya sih sama bapaknya Shelly, tapi Shelly bilangnya dari dia begitu. Jadi anak-anaknya ini seperti dimainin psikologis sama dia. Entah-entah disiksa, tapi entah-entah di love bombing dengan hadiah-hadiah. Nah, seiring berjalannya waktu, rumah mereka ini kedatangan member baru, gengs, namanya Shane Watson, seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Shane ini adalah anak dari adiknya Shelly yang bernama Paul. Ingat nggak si Paul tuh yang sepatunya pernah dimasukin beling? Shane kan punya 2 adik habisnya. Nah ceritanya, si Paul ini lagi kena kasus sampai dia di penjara, yang otomatis anaknya nggak ada yang ngurus, istrinya tuh pergi. Ya dengan pedenya si Shelly ini menawarkan diri kayak, ya udah sini anak lu biar gue yang ngurus. Kayak orang bener ya, anak sendiri aja disiksa. Dan seperti biasa, awalnya Shane ini dibaik-baikin dulu, dijamu, semua kebutuhan dilengkapin, kemana-mana diajak, pokoknya diperlakukan bak tamu yang baik lah. Jadinya Shane ini kan merasa nggak enak ya, sungkan ya, tahu diri soalnya dia. Barulah dari situ si Shelly masuk nih memainkan perannya. Pas tahu si Shane ini ngerasa nggak enak gitu, dibilang sama Shelly, ya udah kalau kamu ngerasa nggak enak, kamu ngerjain pekerjaan rumah aja. Tapi Shane pastinya ngerasa nggak apa-apa banget, nggak keberatan sama sekali, karena menurutnya itu adalah salah satu bentuk apa ya, timbal balik, karena dia udah ditampung. Cuma kan udah kelihatan nih maksud tujuan Shelly mau nampung si Shane itu ya biar punya pembantu gratis, cenah. Ya lama-kelamaan daftar pekerjaannya itu makin aneh, gengs. Apa-apa diwaktuin begitu loh. Jadi kayak master chef. Bentar kalau si Shane ini lelet ngerjainnya, dicambuk dia gitu lah. Tiba-tiba jadi ada hukum pecut, serem banget ya. Atau kalau kerjaannya ada yang salah nggak rapi, dipukulin, kesian banget tuh anak orang. Cuma waktu itu Shane ini tetap dibolehin sekolah ya. Tapi sama kayak Nikki dan Sammy, dia kagak boleh mandi di dalam kamar mandi. Alhasil Shane ini perlahan-lahan jadi anak yang kumel banget di sekolahnya. Lanjut lagi
lagi nih loncat waktu usianya Shelly 34 tahun. Dia hamil lagi, gengs, anak dari Dave kali ini. Jadi masing-masing suami dia punya anak ya. Dan Dave tentunya di sini senang banget. Kenapa? Karena ya satu, itu adalah keturunan dia. Dan kedua, Dave ini melihat Shelly sebagai wanita kuat dan tangguh. Karena dengan semua kemoterapi yang Shelly jalani sebagai cancer survival ya, Dave bangga banget tuh Shelly ini masih bisa hamil. Jadi ternyata selama bertahun-tahun itu si Dave masih percaya si Shelly ini punya cancer antara bayi sama blow on, emang tipis ya. Ya cuma emang si Shelly niat juga si majikan. Dia tuh sampai bayar orang buat jadi dokter palsu yang ceritanya mendiagnosis dia gitu masalah kankernya. Terus di situ ada Dave juga, jadi dia percaya. Ditambah Shelly juga niat tuh waktu itu nyukur alis sama kepalanya untuk meyakinkan Dave kalau dia bener-bener lagi sakit, lagi kemo gitu. Seniat itu emang dramanya. Nah singkat cerita, si Shelly udah mau lahiran kan nih. Dan di saat bersamaan, Shelly tuh bawa satu orang lagi masuk ke dalam rumahnya namanya Katie. Jadi Katie ini sebenarnya adalah kayak penata rambutnya Shelly di salon langganannya si Shelly. Jadi emang orang salon gitu sebelum si Shelly ini botakin rambutnya. Tapi karena satu dan lain hal gitu, karena masalah keuangan segala macam, Katie ini butuh tempat tinggal. Jadi lagi-lagi dengan pedenya si Shelly menawarkan Katie untuk udah tinggal bareng aja sama gua kayak ceritanya Shane tadi. Awalnya Dave menolak karena ini udah sumpek rumahnya ya. Bayangin ada Shelly, Dave, ada punya 2 anak, ketambah lagi satu anaknya Paul si Shane tadi. Dan Shelly kan lagi hamil tuh, mau punya anak lagi. Masa ditambah sama Katie, jadi 7 dong. Cuma Shelly bilang nih, kalau dia butuh orang memang di rumah untuk membantu ngerawat bayinya nanti. Ujung-ujungnya udah di-oke nih sama si Dave. Jadi di total rumah itu tuh ada 7 orang ya. Dan anak yang Shelly yang ketiga ini yang sama Dave itu diberi namanya Tori. Nah si Katie ini sama kayak Shane di awal. Dia tuh pasti nggak enakan, hormat banget sama Shelly, sembah sujud lah karena udah ngerasa diselamatin, bolehin tinggal di situ. Tapi setelah udah membantu Shelly dengan banyak hal, termasuk ngurus rumah dan ngurus anak tuh si Tori, si Katie tetap disiksa. Padahal si Katie ini jatuhnya udah dewasa ya, cuma tetap nggak bisa ngelawan. Emang ya permainan psikologis itu ngeri banget. Maksudnya gini, ini satu rumah nih, semua orang sama-sama mendapatkan KDRT. Tapi kalau mereka kompak bergabung ini, seharusnya bisa digulingkan kan, biar nggak terlalu semena-mena gitu. Tapi ternyata, si Shelly ini macam kayak pejabat yang terlalu powerful. Sampai rakyat penghuni rumah itu tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya Katie bener-bener dimanipulasi habis-habisan. Dia dikasih obat tidur biar dia bangun kesiangan. Pas bangun langsung diomelin, lu udah numpang. Bangunnya siang, malas-malasan, gak tahu diri. Lah aneh banget ya, padahal ngasih obat tidur dia. Ya tentunya kan Katie jadi gak enak gitu ya. Aduh, gue bangun kesiangan nih. Gak tahu padahal udah dikasih obat tidur. Udah gitu gilanya lagi nih, si Shelly masih suka ngarang cerita. Dia bilang kayak, Katie ini suka sleepwalking kalau lagi tidur, terus tahu-tahu masuk ke kamarnya si Shane sambil nyiumin dia. Dan si Shane ini disuruh bohong sama si Shelly yang membuat si Katie ini kayak, masa sih aku begitu? Padahal kan aku nggak lesbo, ngapain aku nyiumin si Shane? Jadi dibuat seolah-olah ceritanya Shelly itu nyata. Dan akhirnya bener-bener dipercaya sama si Katie yang makin jadi nggak enak begitu. Pokoknya Katie sering banget dipukulin karena dianggap mesum dan gak senonoh. Ya Katie jadinya diam aja karena ya dia merasa bersalah pastinya juga ke si Shane tuh. Semua harta benda Katie juga sampai diambil, sampai si Katie ini hanya punya satu pakaian dalam sama satu baju doang yang dia pakai itu terus sepanjang hari karena sisanya diambil semua. Bayangin aja si Katie ini jadi macam si Suka, gengs, bajunya itu aja tiap hari kagak dicuci. Apa kabarnya? Kondisinya Katie ini makin hari makin kesian, gengs. Dia bener-bener diperlakukan kayak apa ya? Kerja romuso kayak babu banget gitu lah, baju-bajunya itu aja, makanya juga dibatasi, sampai gigi-giginya itu juga pada membusuk yang copot satu persatu, rambutnya juga sampai digundulin biar sama kayak Shelly. Ini nggak paham ya ada cerita begini yang sumpah absurd banget. Shelly ini juga suka tuh nyuruh anak-anaknya buat mukulin Katie. Jadi Katie ini dijadiin kayak mainan gitu loh. Tapi tahu-tahu ntar Shelly ini datang dengan pura-pura kayak ngelerai anak-anaknya kayak, anak-anak jangan kayak gitu ya, nggak boleh ganggu Katie. Biar maksudnya Katie merasa masih dibelain sama si Shelly ini. Kacau banget ya ini orang ya. Tapi sebenarnya di belakangnya Shelly, si Nikki, Sammy, sama Shane itu suka minta maaf ke Katie. Mereka bilang kayak, maaf ya kita terpaksa karena disuruh sama ibu. Ya Katie juga bisa memahami situasi tersebut dengan bilang kayak, udah nggak apa-apa, jangan bantu aku, nanti kalian malah dimarahin sama ibu. Jadi sebenarnya satu sama lainnya saling mengerti, gengs ya. Tapi kayak nggak ada yang bisa berbuat apa-apa gitu loh. Nah di rumah itu tuh bisa dibilang yang paling jarang kena hukumannya adalah si Sammy sih. Yang secara kehidupan sosial, Sammy ini memang lebih supel, terus lebih beruntung, dia tuh punya banyak teman sama punya pacar juga. Dan semakin besar, Sammy ini sering ngajakin teman-teman dan pacarnya itu ke rumah. Nah, kalau lagi pada main nih, si Katie ini selalu dikurung di dalam lemari ataupun di gudang. Pokoknya nggak boleh keluar selama berjam-jam sama si
Shelly. Nanti pas teman-temannya anaknya pada pulang, baru deh tuh si Katie dikeluarin. Soalnya penampilan Katie kan benar-benar memperhatinkan ya, rambutnya botak, gigi ompong, bajunya kumel gitu, kagak pernah ganti. Nah tapi di sini nih bikin berpikir jadinya si Sammy jangan-jangan tumbuh menjadi seperti kayak ibunya juga nggak sih? Ya bisa kan kalau di depan Katie sosok minta maaf ya, nggak enak ya aku nggak bisa bantu segala macam. Tapi sebenarnya kan dia juga berarti ini yang menjadi salah satu faktor kenapa si Katie dikurung lama. Udah tahu ada rumahnya begitu, ngapain ngajak teman-temannya ke rumah? Karena kan dia tahu kalau teman-temannya ke rumah si Katie ini bakal dikurung begitu. Ya makanya kompleks nih ceritanya nih. Ya udah langsung aja sekarang kita masuk ke musim panas di tahun 1992 yang mana usianya Shelly udah 38 tahun, Katie ini 34 tahun, Nikki sama Shane sekitar 17 tahun, Sammy 14 tahun, dan Tori itu paling kecil 3 tahun. Waktu itu mereka pindah ke rumah baru di daerah Monahan, Washington. Dari sini nih baru dimulai tuh ceritanya guys. Jadi dari tadi sebenarnya cuma nyeritain background kegilaannya si Shelly aja sama cikal bakal orang-orang yang nemplok di dalam rumah ini bersama si Shelly. Karena kan emang sekacau itu berarti ya. Nah, yang namanya pindahan pasti semuanya kan sibuk beberes. Apalagi anak-anaknya Shelly udah pada gede-gede tuh rata-rata udah bisa diberdayakan dong. Tapi bukan Shelly namanya kalau dia nggak gila ngerjain orang. Bayangin aja nih, anak-anaknya itu disuruh ngecek seluruh tembok rumah, tapi suruh ngecatnya pakai kuas gambar. Lah kapan mau selesainya? Aneh banget sih Shelly, kayak karakter di film gitu yang konyol, tapi itu kejadian di dunia nyata. Sementara yang paling disiksa ya tetap si Katie sih. Jadi dari awal mereka pindah itu kan perginya naik mobil. Si Katie aja udah ditaruh di bagasi. Terus karena penampilannya kucel banget begitu kan, si Shelly ini jijik. Disuruh mandi lah si Katie ini, tapi bukan pakai sabun, melainkan pakai pemutih pakaian, pakai bake cream gitu. Bayangin dengan kondisi badannya Katie yang penuh luka-luka karena sering disiksa gitu kan, dipukulin, dikasih pemutih pakaian begitu, lah perihnya kayak apa. Cuman Katie ini nggak bisa teriak kesakitan karena pas dikasih begitu mulutnya dilakban. Jadi ini penyiksaannya udah mulai ekstrim. Jahatnya lagi, Katie ini selalu dikasih makanannya itu makanan sisa. Definisi makanannya bener-bener sisa guys. Jadi sisa-sisa makanannya dikumpulin terus di blender, dicekokin Katie. Nggak kebayang itu rasanya kayak apa ya? Nah, gara-gara semua penyiksaan itu nih, si Katie jadi suka pingsan beberapa kali. Ya, tapi Shelly nggak peduli, bahkan lebih parah lagi dia ngejahatin si Katie. Dan orang-orang di sana tuh nggak ada yang bantuin karena ya gimana, udah dimanipulasi sama si Shelly, termasuk suaminya Daphne yang nggak bisa berbuat apa-apa lah. Istrinya lebih dominan. Sampai suatu hari si Katie ini jatuh sakit. Sakitnya udah di tahap lemes banget gitu, bangun aja susah. Jadi disuruh kerja tuh apa yang nggak bisa bangun. Akhirnya sama si Shelly, si Katie disuruh masuk ke dalam kamar mandi. Biasanya kan nggak boleh, harus mandi di belakang tuh. Entah itu sebagai bentuk hukuman gara-gara si Katie ini udah gak bisa kerja, atau supaya si Katie lebih segera aja disuruh mandi. Cuma pas di kamar mandi, karena saking lemas, si Katie ambruk, dia jatuh ngebentur kaca yang ada di wastafel, sampai kacanya pecah. Darah-darah ditancap. Lukanya cukup serius di situ, gengs. Tapi Katie nggak pernah dibawa ke rumah sakit, cuma diperban dikasih obat merah aja. Alhasil si Katie meninggal. Dan berhubung waktu itu mereka baru pindahan ya, pendatang baru di lingkungan itu, terus si Katie ini juga memang belum pernah kelihatan sama tetangga-tetangga sekitar. Dengan kata lain ya, maksudnya orang-orang di sana juga mungkin nggak tahu ada Katie di dalam rumah itu ya. Akhirnya si Shelly sama Dave membuang Katie ke laut. Gimana? Makin gila kan ceritanya? Belum sampai di sini, geng. Karena Katie udah nggak ada, berarti yang bukan keluarga inti di dalam rumah itu kan cuma Shane ya. Nah, Shelly takut kalau Shane ini akan membongkar tentang kematiannya Katie tadi ke orang-orang. Karena dari situ, mungkin memang si Shane ini jadi cukup melek ya, kalau perlakuan si Shelly ini lama-lama udah berbahaya dan kriminal. Jadi misalkan si Shane ya kalau lagi dihukum, mau dipukul sama si Shelly segala macam, Shane ini ngancam akan lapor ke polisi. Maka dari itu, Shelly sama si Dave ini sepakat untuk menghabisi Shane juga. Akhirnya, didor si Shane pakai senapan angin. Dan sama kayak Katie, Shane dibuang ke laut juga. Wah, udah makin nggak bener nih. Polosnya, Nikki sama Sammy itu waktu itu nggak tahu kalau Shane udah meninggal. Karena waktu itu mereka lagi di sekolah. Balik-balik, tau-tau kan Shane nggak ada. Dibilangnya Shane kabur dari rumah. Bahkan Shelly ini memang sampai membuat laporan ke polisi. Dibilang katanya Shane kabur dari rumah. Tapi ya, nggak pernah ketemu waktu dicari. Karena emang udah dibuang ke laut. Sampai akhirnya Nikki ini usia 18 tahun, dia ceritanya keterima di perguruan tinggi. Di situ dia mulai ngeliat masa depan nih. Maksudnya kan berarti sebentar lagi aku bisa tinggal dengan bebas gitu di kampus. Tapi ternyata Shelly nggak mau kalau Nikki ini kuliah. Yang ujung-ujungnya si Nikki yang nggak kuliah walaupun dia keterima. Padahal kalau masalah finansial ada uangnya. Emang gila aja nih, ibu mana yang kagak pengen anaknya pintar dan berhasil. Ya si Shelly ini doang memang. Karena hal itu, Nikki tentunya merasa kecewa dia nggak bisa kuliah. Mulailah dia rebel, sulit diatur. Tiap kali ibunya marah, dia udah masa bodoh. Udah tidak menunjukkan rasa takutnya. Nah, Shelly ini merasa kalau Nikki akan memberikan contoh ke adik-adiknya jadi pembangkang begitu ya. Akhirnya Nikki dititipin ke rumah
ibu bapaknya si Shelly tuh ke ibu tirinya Lara. Tapi buat Nikki itu adalah salah satu keputusan terbaik di dalam hidupnya, maksudnya keluar dari rumah setan emaknya ini. Cuma di rumah nenek kakeknya ini si Nikki ini nggak pernah cerita apa-apa. Dia menyimpan semuanya rapat-rapat karena merasa gimana pun juga kan itu ibu kandungnya. Ya cuma Nikki udah jauh lebih tenang dan aman di rumah nenek kakeknya itu. Setelah Nikki udah nggak di rumah, sekarang giliran Sammy yang kabur. Karena diam-diam dia masih berhubungan sama si Nikki kan, dan Nikki cerita hidupnya jauh lebih baik sekarang. Dengar begitu si Sammy pengen lah, makanya kabur dari rumah ke itu juga ke rumah kakek neneknya, nyusulin si Nikki maksudnya. Ya jelas sama kakek neneknya diterima, walaupun di sini neneknya nenek tiri ya si Lara ya. Karena kan Lara sendiri sebenarnya baik, udah tahu juga karakter si Shelly ini segila apa. Ya di titik ini si Shelly udah mulai sadar nih kalau anak-anaknya udah nggak bisa dikontrol lagi. Dia jadi tinggal punya satu anak doang nih, si Tori, anak bontot. Dan di fase inilah ada satu orang baru lagi yang datang ke rumah terkutuk itu, namanya Ron Woodward, seorang pria berusia 54 tahun. Ron ini memang sengaja diambil sama Shelly dari agen penyalur, karena Ron ini sebenarnya basicnya perawat lansia, tapi yang sama Shelly digunakan untuk bersih-bersih rumah. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, Ron ini sama kayak yang dialami sama Sean dan Katie. Awalnya, ya dia sadar diri, dia kerja di rumah tersebut, karena kan memang digaji kalau si Ron ini kan dari penyalur agen. Tapi lama-lama mulai disiksa. Dia pernah disuruh minum air pipisnya sendiri, disuruh lompat dari atap rumah, pokoknya nggak jauh beda dengan si Katie. Karena setelah 3 tahun disiksa dan dianiaya terus, Ron juga akhirnya meninggal. Ya sebenarnya kurang tahu juga kenapa Ron ini nggak kabur. Mungkin sama dimanipulasi juga macam si Katie sama si Shen. Dan waktu si Ron meninggal, Shelly sama Dave ini kan mau ngurusin buat menghilangkan si Ron ini kan. Sementara itu makanya si Tori dititipin ke rumah kakek nenek Lara. Dimana di sana kan ada si Sammy sama Nikki juga. Nah mereka ini mendengar kalau ternyata ada yang meninggal lagi tuh di rumah emaknya. Sammy sama Nikki takut nanti Tori menjadi korban selanjutnya karena masih kecil, nggak bisa berontak. Akhirnya mereka beraniin diri lah lapor ke polisi. Ya laporan itu langsung ditindaklanjuti. Ya berhubung kejadian Ron ini tuh masih fresh ya masih baru. Saat Shelly sama Dave lagi mau buang ke laut langsung dipergokin, nggak bisa ngelak. Akhirnya Dave sama Shelly ditahan pada tahun 2003. Yang padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, penyiksaan yang terjadi yang udah dilakukan sama Shelly itu udah dari tahun 80-an loh. Kalau dihitung-hitung manual nih dari suami pertama gitu kan banyak banget soalnya hal yang dilakukan sama dia. Pokoknya karena kejahatannya itu, Dave ini mendapat hukuman 15 tahun penjara, sementara kalau Shelly ini 22 tahun penjara. Yang berarti kalau dari 2003 sekarang 2025, keduanya ini udah bebas dari penjara, gengs. Apa kabar dunia? So itu majikan sebuah kasus yang absurd banget tentang seorang gila nih yang mungkin bisa dibilang NPD ya. Kayaknya si Shelly ini harusnya dites kejiwaan nggak sih? Dan nggak paham juga nih kenapa hukumannya tuh tidak seumur hidup. Ya mungkin karena di sini jatuhnya bukan menghabisi secara langsung ya, tapi menyiksa sampai akhirnya orang tersebut memang lemas terus meninggal. Yang jelas memang banyak cerita-cerita orang tua yang bukannya menjadi figur yang baik untuk anaknya, tapi mereka ini malah menjadi neraka untuk anak-anak dan orang-orang sekitar. Ya karena kan orang tua itu juga manusia, gengs, mereka pernah kecil gitu. Ya maksudnya kalau dari masa kecilnya aja udah bermasalah, pas tumbuh gede pasti juga masih bermasalah mau nggak mau. Mau dia jadi orang tua sekalipun punya anak ya ujung-ujungnya anaknya jadi korban. Tapi paling epic tadi yang nyuruh ngecat rumah pakai kuas gambar tuh gimana sih, kayak di luar nalar kayak ngelawak, tapi beneran ada orang seaneh dan sejahat itu. Jadi inget cerita Marshanda di sinetron Kisah Sedih di Hari Minggu, disuruh nyangkul tanah tapi pakai sendok kan kurang lebih begitu gilanya. Ini apa? Sendok. Cangkul! Ya thank you semua majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Klik juga tombol like-nya. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.